Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kesia Nurul Fadila dari kelas 10-7. Saya akan menampilkan pagelaran wayang. Saya dapat Kerajaan Melayu dan saya mengambil kisah Dara Petak dan Dara Jingga dari Kerajaan Darmasraya yang mempunyai harapan masa depan yang damai dan indah. Berikut tokoh-tokohnya. Dara Jingga, Dara Petak, Inang II, Rakyat II, Prajurit Kepercayaan Raja Darmasraya, Raja Srimat Tribuana Raja Mauli Marwadewa, Prajurit Kerajaan Darmasraya, Prajurit Kepercayaan Raja Singasari, Rakyat I, dan yang terakhir ada Inang I. Selamat menyaksikan. Dara Jingga dan Dara Petak adalah putri dari Srimat Tribuana Raja Mauli Marwadewa, Raja Kerajaan Melayu yang berpusat di Darmasraya dan juga merupakan kakak kandung dari Dara Petak. Kisah Dara Petak dan Dara Jingga dari Kerajaan Darmasraya yang mempunyai harapan masa depan yang damai dan indah. Syahdan tersebutlah kisah di abad ke-11. Dua kerajaan saling berbalas. Darmasraya di tanah Sumatera, Singasari di tanah Jawa. Sama berdaulat, beda adatnya. Melayu masyhur dalam budinya, Jawa pula gemilang taruna. Di suatu masa, Singasari berdaya upaya menghindari nyawa, menghindari perang, dikirimlah utusan dan barang-barang. Singasari menunjukkan marwah, Darmasraya menjulang tua. Beruntai gagah ekspansi Pamalayu, kisah pun bermula dari cerita yang lalu. Di suatu hari, datanglah kapal yang membawa pasukan dari kerajaan Singasari ke kerajaan Darmasraya. Semua orang mengira mereka akan hendak melakukan perang. Kalian sudah dengar tentang mendaratnya kapal dari Jawa? Sudah, katanya dari kerajaan Singasari hendak membawa. Seketika pembicaraan tersebut dihentikan oleh prajurit kepercayaan raja. Prajurit kepercayaan raja. Jangan bicara sembarangan. Kita belum tahu maunya mereka. Setelah rakyat-rakyat pergi, datanglah inang-inang dan disusul oleh Tuan Putri yang melihat kedatangan pasukan dari kerajaan Singasari dan mereka juga sama mengira akan melakukan perang. Apa tujuan kedatangan mereka ya? Kita harus cari tahu. Semoga bukan untuk perang. Tapi lihatlah apa muatan kapal mereka. Pasti meriam dan senjata. Astaga, gawat kalau begini. Kita harus cepat-cepat beritahu kedatangan mereka. Datanglah prajurit Darmasraya. Non, maaf Tuan Putri dan Inang-inang, biar kami yang menghadapi mereka. Musuh sudah di depan mata. Prajurit pun mengira semua akan terjadi peperangan.
Dara Jingga dan Dara Petak pun datang. Tunggu, selalu ada cara untuk mengubah permusuhan menjadi persahabatan, dan selalu ada jalan untuk mengubah kemarahan menjadi kebaikan, dan selalu ada jalan untuk mengubah kecurigaan menjadi harapan. Iya kan? Kedua tuan putri pun membalik badan dan menggunakan penutup muka supaya tidak dikenali. Negeri Dharmasraya nan mulia tiada pernah berwajah murka. Sungai Batanghari terlalu elok untuk dilarungi tumpahan darah. Kemudian datanglah prajurit kepercayaan kerajaan Singasari. Kalian siapa? Ketika melihat kedua tuan putri dan Minang. Kami hanyalah bunga dikasih rimba. Sedangkan tuan-tuan, siapakah gerangan? Riuh rendah membawa barang bawaan. Dari mana? Dan hendak kemana? Kami dari kerajaan Singasari bermaksud diri untuk bertemu dengan yang bertuah, Tuan Raja Negeri, dan menyerahkan surat ini. Sungguh terang kilauan bintang, air dilarungi angin menerpa. Dari seberang jauhnya datang, Raja di Balairung silakan jumpa. Kemudian Tuan Putri berbicara dengan Inang. Dara Jingga pun, Peta, kami tunggu. Kemudian kepercayaan raja pun pergi menemui kerajaan Dharmasraya. Raja awalnya tidak menyetujui keputusan Dara Petak dan Dara Jingga untuk mengundang tamu dari kerajaan Singasari masuk ke dalam istana. Raja Dharmasraya. Telacak perahu dapat diundur, telacak kata apakan daya. Sungguh cemas di hati Peta, prajurit kepercayaan raja. Ampun tuanku, jangan tuanku bersalah curiga. Takutnya nanti tuanku cepat tua, rambut hitam, putih semua, gigi pun penuh, tinggal 2. Dalam bicara ada adatnya, dalam mufakat seriuslah juga, bukan untuk bercanda. Ampun tuanku, menurut hamba tidak masalah jika bersua, belum tentu pada tuahnya. Mana tahu tuah yang diterima. Tak ada angin, tak ada ribut, tak ada tahu tuah dan mau. Ampun tuanku, tak diterima tentunya membawa maut. Sedangkan diterima, belum tentu kiranya. Boleh perdamaian, boleh juga peperangan. Semua tergantung mufakat ketua raja. Semoga kita mendapat kabar baik tentunya, biar rakyat tidak sengsara. Kemudian prajurit kepercayaan raja membacakan pesan yang dibawa oleh dari kerajaan Singasari. Datangnya kerajaan Singasari menimbulkan berbagai tanda tanya.
Akan tetapi adapun wasilah isi prasasti yang dilantunkan mengungkap tabir misi kerajaan Singasari. Prasasti ini bernama Prasasti Amogapasa, merupakan kiriman dari Raja Kertanegara di Singasari untuk Srimat Tribuana Raja Mauli Marwadewa di Kerajaan Melayu Dharmasraya, tercatat tahun 1286 atau 1347 Masehi. Isinya antara lain seru pujian yang bernaas kias memberi kepada Rajendra Mauli Marwadewa dan segenap negeri Melayu Pura. Jelas isi perpesanan ini adalah untuk menjalin perdamaian negeri, kekhawatiran raja berbalas kekabaran baik tentunya. Dua kerajaan beradu temu, terungkaplah peraduan ilmu. Kemudian setelah mendengar pesan itu, raja pun akhirnya dengan berat hati mengizinkan kedua tuan putri untuk pergi. Dara Petak dan Dara Jingga dinyatakan siap berangkat ke kerajaan Singasari sebagai perwujudan janji mereka kepada sang ayah untuk menyebarkan perdamaian juga dan memperluaskan wawasan dan hubungan Sumatera dengan Jawa. Ananda-anandaku, demi kebaikan dua negara, pergilah kalian mengembara membawa nasib Pulau Jawa. Inilah sebagai bukti dari tulusnya hati ayahanda kepada kerajaan Singasari. Dara Petak, menjunjung titah ayahanda, sudah takdir kami ke Pulau Jawa. Mohon restu dari ayahanda, biar kami bisa melanjutkan segala angan dan asah ayahanda. Rasanya berat melepas kalian berdua, tapi ini untuk mewujudkan cita-cita mulia kita. Dara Jingga pun berkata, bukankah ayahanda pernah berkata, ayahanda adalah busur panah dan kami adalah anak-anak panah itu yang akan dilepaskan pada waktunya. Sekarang adalah waktu yang tepat dengan sasaran yang tepat. Tapi tak seperti takdir para anak panah lain. Kami dilepaskan bukan untuk melukai siapapun. Dara Petak dan Dara Jingga pun pergi ke Jawa bersama kapal kerajaan Singasari. Mereka dilepas untuk seluruh rakyat yang mencintai mereka, dengan harapan masa depan yang damai dan indah. Akhirnya, dua kerajaan bersatu padu, damai sejahtera tiada beradu. Dua darah ibarat teraju, membawa Temanggung ke segala penjuru. Diplomasi kultural empunya mutu sebagai pemersatu kerajaan Jawa dan Melayu. Dara Petak dan Dara Jingga serta Kemilau serta berharga. Dua kerajaan saling menjaga, secara darah tidak mengganggunya. Seiring purnama Nusantara bergema, bergema, bergema. Terima kasih telah menyaksikan pagelaran wayang dari saya. Sedikit refleksi untuk diri saya, tadi saya susah untuk memegang antara tokoh dan mengganti naskah. Dan untuk membacanya juga sedikit belibet karena susah untuk mengganti naskahnya. Terima kasih sudah menyaksikan kisah Dara Petak dan Dara Jingga dari Kerajaan Melayu. Bye-bye, Assalamualaikum.